Saat itu Andi Rewa berkata dengan serius, "Kau lihat saja, biasanya orang-orang ini memakai baju bermerek LV, tas Hermes, dan sudah merasa luar biasa. Padahal satu baju hanya karena ada logo LV, harganya bisa sangat mahal. Tas Hermes malah gila-gilaan harganya. Nah, karena mereka suka pamer, maka pakaian merek GR ini adalah produk mewah terbaik. Satu set pakaian senilai 15 juta. Ibnu Komar langsung menjawab dengan tegas, "Baik Tuan, aku akan mengatur semuanya dengan baik." Andi Rewa merasa puas. Dia mengangguk dan berkata, "Nanti, biaya-biaya ini akan kita kenakan setiap tahun selama lelang jamu regenerasi berlangsung. Uang dari penjualan pakaian tiap tahun, sumbangkan untuk sekolah-sekolah di daerah miskin. Gunakan untuk membuatkan seragam secara gratis untuk anak-anak di sana. Buat sebanyak mungkin. Lalu, dana dari biaya transportasi, sumbangkan seluruhnya untuk sekolah dasar di daerah terpencil. Belikan alat transportasi untuk mengantar jemput anak-anak." Lalu Andi Rewa menambahkan, "Kau harus memantau langsung aliran dana ini. Untuk seragam sekolah, kita ambil dari pabrik dengan harga paling murah, lalu langsung kirim ke tangan murid. Untuk transportasi sekolah juga sama. Kita survei dulu kebutuhan masing-masing sekolah, lalu beli kendaraan sesuai kebutuhan. Nanti bentuk satu perusahaan manajemen, di mana semua sopir digaji lewat perusahaan ini, termasuk jaminan sosial dan biaya operasional. Tapi semua keuangan harus diaudit dengan ketat. Tidak boleh ada satupun yang bermain curang." Ibnu Komar tidak menyangka, hanya dengan satu kalimat dari Andi, ratusan juta uang tunai langsung didonasikan. Bahkan setiap tahun pun akan tetap disumbangkan. Dia sangat terkejut, tapi juga semakin kagum pada Andi Rewa. Maka dia pun segera menjawab dengan hormat, "Baik Tuan, aku pasti akan memastikan semua permintaanmu terlaksana dengan baik." Andi Rewa mengangguk, lalu meregangkan badannya sambil berkata, "Baik, aku pergi dulu. Saat para pembeli mulai berdatangan nanti, tolong kau awasi Noah Winata. Kalau dia tiba, segera beritahu aku." Saat Andi Rewa keluar dari kantor Ibnu Komar, Kamila bersama rombongannya sedang bersiap untuk check out dan pindah ke Hotel Internasional Makassar. Asistennya Sasa sedang memeriksa agar tidak ada barang yang tertinggal di kamar sambil berkata kepada Kamila, "Nona, Hotel Internasional Makassar sudah siap. Kita juga mendapat kamar Presiden Suite. Kita bisa langsung pindah ke sana." Kamila mengangguk pelan dan bertanya, "Oh iya Sasa, apakah kau sudah konfirmasi dengan sekretaris kakek tentang waktu kedatangannya ke Indonesia?" Sasa mengangguk. "Sudah aku konfirmasi dengan sekretarisnya. Lelang akan dimulai 5 hari lagi. Tuan Noah akan berangkat di hari ketiga dan tiba di hari keempat." Ekspresi Kamila menjadi serius dan dia berkata, "Katakan pada sekretaris kakek, minta kakek berangkat 1 hari lebih awal." Sasa buru-buru berkata, "Nona, jadwal Tuan Noah biasanya ditentukan oleh sekretarisnya. Kalau mau diubah mendadak, beliau mungkin tidak akan setuju karena pertimbangan keamanan." Kamila langsung berkata, "Katakan ini permintaan dariku. Aku punya alasanku sendiri." Sasa dengan hati-hati bertanya, "Nona, maaf kalau aku lancang. Apakah Nona mempunyai rencana tertentu? Perlu aku bantu?" Kamila menghela napas dan berkata, "Aku makan bersama Tuan Andi dengan membawa kakek juga. Aku ingin melakukan itu." Sasa langsung merasa sedikit gugup setelah mendengar ucapan Kamila mengenai rencananya itu. Dia lalu berkata, "Nona, kalau Nona membawa Tuan Noah dan Tuan Andi makan bersama, bukankah itu akan membongkar identitasmu sendiri?" Kamila menggeleng, "Justru tidak. Aku berencana mengundang Najwa dulu, lalu meminta dia mengundang Tuan Andi. Nanti, aku langsung membawa kakek ke sana dan saat makan, baru aku perkenalkan mereka." Sasa tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
Lalu bagaimana Nona akan memperkenalkan hubunganmu dengan Tuan Noah kepada Tuan Andi? Camilla berkata, itu mudah. Aku tinggal mengatakan kalau kakek adalah kerabat jauhku. Lagi pula, keluarga Wiratama dan keluarga Winata memang masih ada hubungan darah. Jadi secara logika tidak akan terlalu janggal. Sasa tampak bingung. Nona, aku kurang mengerti. Kenapa kau mengatur agar Tuan Noah bertemu dengan Tuan Andi? Bukankah rencana ini sudah disusun dalam dua skema yang saling terpisah dan tidak saling mengganggu? Kenapa kau justru ingin membuka sekat itu sendiri? Camilla menghela napas. Masalah ini terasa sangat sulit. Meski kita punya dua skema, itu belum menjamin pasti berhasil. Membiarkan kakek mengenal Tuan Andi sebelum lelang dimulai adalah untuk menciptakan alternatif baru. Mungkin kalau dua skema pertama gagal, kakek bisa mendapatkan keinginannya langsung dari Tuan Andi. Sasa mengangguk pasrah. Baiklah. Dia tahu betul alasan kenapa Camilla begitu serius menghadapi hal ini. Saat ini Camilla belum cukup kuat dan ayahnya pun tidak memiliki posisi penting di dalam keluarga. Hal yang paling dia takuti adalah kalau kakeknya pergi terlalu cepat. Oleh karena itu, satu-satunya harapan yang bisa dia gantungkan adalah pada jamu regenerasi. Saat itu, salah satu staf pendamping mengetuk pintu dan berkata, Nona, pihak hotel mendesak agar segera check out. Mereka meminta agar proses check out selesai sebelum jam 12 siang. Camilla menjawab, baiklah, kami akan turun sekarang. Begitu keluar dari kamar, selain para staf yang mendampingi Camilla, tampak juga Kelly West yang sudah berada di sini selama beberapa hari. Selama beberapa hari terakhir ini, Kelly West tinggal di Hotel JX Marion. Namun hari ini dia juga akan pindah bersama Camilla ke Hotel Internasional Makassar. Begitu melihat Camilla keluar, Kelly West dengan penuh hormat menyapanya. Halo Nona Camilla. Camilla mengangguk dan berkata, Kelly, mohon kau bersabar tinggal beberapa hari lagi di Makassar. Setelah minggu ini selesai, kau baru boleh kembali ke Amerika. Kelly West langsung menjawab tanpa ragu, baik Nona Camilla. Camilla merasa puas dan berkata, jangan khawatir Kelly. Setelah semua ini selesai, aku pasti akan memberi kompensasi yang pantas untukmu. Kelly West tersenyum dan berkata, Nona Camilla terlalu sopan, bisa membantumu adalah suatu kehormatan bagiku. Camilla tersenyum ringan lalu mengangguk dan berkata, ayo kita check out. Kemudian, rombongan mereka meninggalkan area kamar dan menuju lobi hotel. Di saat yang sama, Ibnu Komar juga baru saja mengantar Andi Rewa keluar dari kantornya. Mereka berdua berjalan cepat melewati lobi. Camilla langsung melihat Andi. Pemandangan ini mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka. Saat itu Andi juga bersama Ibnu Komar. Hanya saja, waktu itu mereka masuk bersama. Sedangkan kali ini mereka keluar bersama. Melihat Andi Rewa ada di sini, Camilla sama sekali tidak terkejut. Dia tahu kalau lelang jamu regenerasi akan segera dimulai. Sebagai pemilik jamu itu, Andi Rewa jelas merupakan orang terpenting di balik acara lelang ini. Jadi keberadaan Andi di Hotel JX Marion sangatlah wajar. Camilla pun memanggil, Tuan Andi. Andi Rewa langsung tahu itu suara Camilla, bahkan tanpa menoleh. Dia pun berhenti dan berbalik. Dia menatap Camilla sambil tersenyum. Ternyata Nona Carmilla, apa yang kau lakukan di sini? Camilla mengangkat bahu dan menjawab santai. Aku akan check out. Hotel JX Marion tidak memperbolehkan perpanjangan hari ini. Jadi aku harus pindah ke hotel lain. Andi Rewa mengangguk pelan dan bertanya, Nona Carmilla sudah menemukan tempat menginap bukan? Camilla mengangguk, sudah, aku akan menginap di Hotel Internasional Makassar. Andi Rewa tersenyum, baguslah kalau begitu. Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, Nona Camilla, aku masih ada urusan, jadi tidak bisa mengobrol lama. Camilla sangat memahami. Tentu, silakan lanjutkan pekerjaanmu.
Lalu dia mengubah topik dan berkata, "Tuan Andi, kalau kau ada waktu lain hari, aku ingin mengundangmu dan istrimu untuk makan bersama. Kita sudah cukup kenal lama dan aku sangat berterima kasih atas bantuan kalian berdua. Aku belum sempat menyampaikan rasa terima kasihku dengan baik." Mendengar ini, Andi Rewa langsung merasa curiga. Dia yakin Kamila pasti punya motif tersembunyi. Namun dia tidak langsung menolaknya, melainkan tersenyum dan berkata, "Boleh saja, tapi aku mungkin agak sibuk dalam beberapa hari ini. Bagaimana kalau minggu depan saja?" Jelang jamu regenerasi dijadwalkan pada hari Minggu ini, Andi Rewa sengaja mengatakan minggu depan untuk melihat reaksi Kamila. Dan benar saja, Kamila langsung terlihat cemas dan buru-buru berkata, Tuan Andi, minggu depan aku mungkin akan meninggalkan Makassar untuk sementara waktu. Apakah kau bisa meluangkan waktu dalam minggu ini?" Andi Rewa menggeleng pelan dan menjawab dengan nada menyesal, "Maaf Nona Karmila, sepertinya aku benar-benar tidak punya waktu minggu ini. Bagaimana kalau nanti saat kau kembali ke Makassar, aku yang akan mengatur waktunya?" Mendengar ini, Kamila sadar bahwa dengan kemampuannya sendiri, tampaknya sulit untuk mengajak Andi Rewa makan sebelum lelang. Dia pun memutuskan untuk menggantungkan harapan kepada Najwa. Dia berpikir untuk mencoba lagi melalui Najwa dan berharap bisa menemukan titik balik. Kalaupun tidak berhasil, setidaknya bisa membuat Najwa mengenal kakeknya dulu. Itu pun sudah cukup sebagai bentuk membangun hubungan. Lalu dia tersenyum kepada Andi dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lebih lama. Nanti setelah kau tidak sibuk, kita atur waktu lagi." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, Nona Karmila, aku pamit dulu." Melihat Andi Rewa pergi, Kamila merasa sedikit pasrah dan tidak puas. Waktu menuju lelang tinggal beberapa hari lagi. Dia merasa seperti seorang siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Semakin dekat tanggalnya, semakin dia merasa tidak yakin dan hanya bisa berusaha keras mempersiapkan segala hal sebelum hari itu tiba. Dia pun menoleh kepada Kelly West dan berkata, "Kelly, tolong berusaha lebih keras lewat Najwa. Kalau bisa, aku ingin membuat dia berutang budi besar kepadamu. Apakah kau punya cara?" Kelly West berpikir sejenak lalu berkata, "Nona Kamila, aku lihat Najwa sangat terobsesi dengan dunia desain. Aku rasa kita bisa memanfaatkan ini sebagai celah." Kemudian dia melanjutkan, "Kebetulan akhir bulan ini aku diundang untuk memimpin masterclass tahunan desain grafis dan interior di Rhode Island School of Design. Aku bisa memberinya satu slot khusus." Kamila tidak terlalu paham dunia desain, lalu berkata, "Apakah kelas itu benar-benar bergengsi?" Kelly West mengangguk. "Selain aku, masterclass ini juga melibatkan banyak desainer top dunia. Bisa dibilang ini adalah tim pengajar kelas atas di dunia desain. Jadi reputasinya sangat tinggi. Masterclass ini biasanya hanya menerima 50 peserta terpilih dari seluruh dunia. Mereka harus punya prestasi luar biasa dan pernah menang penghargaan. Setiap tahun ada lebih dari 5.000 pendaftar, tapi tingkat penerimaannya kurang dari 1%. Kamila langsung bertanya, "Menurutmu, apakah Najwa tertarik dengan kelas itu?" Kelly West tersenyum dan berkata, "Najwa pernah bertanya kepadaku soal kelas itu secara pribadi. Dia sangat mendambakannya, tapi juga sadar dirinya belum memenuhi syarat untuk diterima. Kalau aku bisa memberinya satu tempat langsung dan mengundangnya ke Amerika untuk mengikuti pelatihan selama sebulan, aku yakin dia pasti akan sangat senang." Kelas master yang disebut oleh Kelly West adalah program pelatihan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Rhode Island School of Design, institusi paling bergengsi di dunia dalam bidang desain. Ini adalah program pengembangan keterampilan paling elit di industri desain interior yang dikenal sebagai tempat lahirnya para desainer top dunia. Tempat seperti ini
tidak hanya menyediakan pengetahuan, teknologi, dan akademik tingkat tinggi, tetapi juga menjadi jalur langsung untuk menjangkau puncak industri. Begitu bisa masuk, sama artinya dengan mendapatkan akses langsung ke sumber daya paling elit di dunia desain. Kelas Master RISD ini sangat sulit untuk dimasuki. Kelas master ini hanya memilih 50 orang dari seluruh dunia setiap tahunnya. Dan karena program ini sepenuhnya dijalankan oleh institusi dan profesor dari barat, maka kuota penerimaan sangat berat sebelah. Lebih dari 35 dari 50 kursi biasanya diberikan kepada desainer dari negara-negara barat. Untuk desainer Asia, kuotanya bahkan tidak sampai 10 orang. Najwa sudah lama mendambakan kelas master ini, namun dia tidak pernah berani bermimpi akan mendapatkan kesempatan bergabung. Dia tahu Kelly West adalah tokoh penting di balik kelas ini. Jadi karena penasaran, dia hanya pernah bertanya sedikit dari rasa kagum dan rasa ingin tahu. Baginya, kalau dalam 10 tahun ke depan, dia bisa masuk ke kelas master ini, maka itu sudah merupakan kehormatan besar. Tetapi Kelly tahu, dengan kualifikasi Najwa sekarang, bahkan 10 tahun lagi pun Najwa belum tentu bisa lolos seleksi. Namun, sebagai penyelenggara utama, Kelly memiliki satu slot khusus yang bisa dia gunakan di luar seleksi resmi, dan kebetulan slot tahun ini belum digunakannya. Kalau dia memberikan slot itu kepada Najwa, maka posisi Najwa di dunia desain domestik akan langsung melesat ke puncak. Camilla merasa ini adalah titik masuk yang sangat bagus. Dengan waktu 5 hari tersisa sebelum lelang dimulai, dia harus sepenuhnya memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan Najwa. Maka dia langsung berkata kepada Kelly, "Aku akan telepon Najwa dan mengajaknya makan siang bersama. Saat makan nanti, tolong kau bicarakan tentang kelas master ini dan lihat apakah dia tertarik." Kelly tersenyum dan berkata, "Tenang saja Nona Camilla, dia pasti sangat tertarik." Saat terakhir dia menanyakannya, matanya benar-benar berbinar. Ini adalah impian tertinggi hampir semua desainer. Lagi pula belum pernah ada desainer Asia di bawah usia 30 tahun yang ikut program ini. Kalau dia bisa ikut, maka dia akan menjadi yang pertama. Gelar itu sendiri sudah cukup untuk membuat namanya melejit di dunia desain domestik. Camilla mengangguk dengan semangat dan berkata, "Bagus, Kelly, kalau kau bisa membantuku menyelesaikan ini, keluarga Winata pasti tidak akan mengecewakanmu. Tahun depan, dari lebih dari 300 hotel milik keluarga Winata di seluruh dunia, setidaknya 100 hotel akan direnovasi. Aku akan memberikan semua proyek desain itu ke studiomu." Meskipun Kelly West adalah desainer papan atas, dengan penghasilan tahunan minimal 10 juta dolar Amerika Serikat, tetapi dia masih belum bisa disebut miliarder. Kalau benar, dia mendapatkan proyek renovasi 100 hotel, maka keuntungannya bisa mencapai 40-50 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan 3 tahun hanya dari satu kesepakatan. Sementara itu, Najwa sedang bersiap makan siang di kantornya. Karena beban kerja yang cukup padat, dia biasanya memilih memesan makanan saja agar bisa menghemat waktu kerja lebih dari 1 jam. Saat dia hendak memesan makanan lewat ponsel, dia menerima telepon dari Camilla. Dia menjawab sambil tersenyum. "Ada perintah apa dari Nona Carmilla?" Camilla langsung membantah. "Sudah kubilang, jangan panggil aku Nona Carmilla. Panggil saja Carmilla." Najwa tertawa. "Ini kan masih jam kerja. Di luar kerja, kau memang temanku, tapi di jam kerja, kau adalah klienku. Jadi aku harus tetap sopan." Camilla juga tertawa. "Ini kan sudah jam 12 siang. Apakah masih dianggap jam kerja? Kantor kalian tidak memiliki jam istirahat?" Najwa menjawab, "Tentu saja ada. Karyawan lain sedang beristirahat. Tapi aku tidak terlalu butuh istirahat. Selain makan, semua waktuku aku pakai untuk bekerja."
Camilla tertawa. Kalau begitu, sebagai klien, sepertinya aku harus mengambil jatah dari waktu makanmu. Najwa tersenyum. Tidak masalah. Apa yang ingin kau minta? Camilla menjawab. Kami tidak bisa tinggal di JX Marion lagi mulai hari ini. Aku dan Kelly ingin pindah ke Hotel Internasional Makassar. Kami sedang on the way ke sana. Kau sudah makan? Kalau belum, ayo kita makan bersama di sana. Najwa langsung mengangguk. Tentu saja boleh. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kantorku. Mungkin malah lebih dekat daripada tempat kalian sekarang. Aku akan langsung ke sana dan pesan ruang makan pribadi. Tapi kali ini aku yang traktir ya. Jadi jangan rebutan membayar. Camilla menjawab sambil tertawa. Oke. Kami akan menuruti perkataanmu siang ini. Najwa pun segera membawa kunci mobil dan berangkat ke hotel. Selama beberapa hari ini, dia merasa sangat nyaman berteman dengan Camilla dan Kelly. Dia memang tidak pandai bersosialisasi, baik semasa sekolah maupun di dunia kerja. Maka bisa bertemu dua teman sehati ini adalah hal yang sangat berharga baginya. Camilla walaupun lebih muda beberapa tahun, tapi mempunyai kepribadian yang luas dan kemampuan sosial yang luar biasa. Membuat Najwa merasa sangat cocok berteman dengannya. Sedangkan Kelly adalah idola terbesar dalam hidup Najwa. Bisa bertemu langsung, apalagi berteman dengannya, adalah hal yang sangat dia hargai. Sesampainya di Makassar International Hotel, Najwa memesan ruang makan pribadi dan bahkan menyetor uang makan 1 juta di awal agar tidak ada yang bisa merebut kesempatan untuk membayar tagihan makan siang. Tidak lama kemudian, Camilla dan Kelly yang sudah selesai check-in pun datang ke restoran hotel. Setelah sapaan ringan, Camilla langsung bertanya kepada Najwa. Najwa, dari akhir bulan ini sampai akhir bulan depan, apakah kau bisa meninggalkan Makassar selama 1 bulan? Najwa tampak terkejut saat mendengar pertanyaan Camilla dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Meninggalkan Makassar? Kenapa aku harus meninggalkan Makassar? Camilla tersenyum sambil berkata, karena aku dan Kelly ingin mengajakmu pergi ke luar negeri selama beberapa waktu. Najwa terkejut, ke luar negeri? Dan selama sebulan? Dia buru-buru menggeleng sambil berkata canggung. Aku tidak punya waktu luang sebanyak itu. Aku harus mengurus perusahaan dan juga mengurus rumah. Kalau hanya 3 atau 5 hari, aku masih bisa memaksakan diri, tapi sebulan terlalu lama. Itu sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya soal waktu, tapi aku juga tidak rela meninggalkan rumah selama itu. Camilla tersenyum menggoda. Najwa, sepertinya lebih tepatnya kau yang tidak rela meninggalkan suamimu ya. Pipi Najwa langsung memerah. Dengan malu-malu dia berkata, kalau aku bilang tidak, sepertinya itu juga munafik. Sebenarnya kami memang belum pernah berpisah lama. Paling hanya beberapa hari saat dia pergi ke luar kota untuk urusan Feng Shui. Itu pun tidak lebih dari seminggu. Jadi kalau harus berpisah selama sebulan, aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Camilla tersenyum. Oh, begitu. Sekarang aku mengerti. Najwa mengangguk. Maaf ya, lain kali kalau ada kesempatan, aku pasti akan ikut kalian berjalan-jalan. Camilla menaikkan alis indahnya dan tersenyum. Najwa, kelihatannya kau memang sangat mencintai Tuan Andi, sampai-sampai tidak rela berpisah dengannya. Lalu Camilla mengubah nada suaranya dan bertanya sambil tersenyum. Tapi, kalau kau diundang ke kelas master dari Rhode Island School of Design di Amerika, apakah kau rela berpisah dengan suamimu selama sebulan? Najwa menjawab tanpa berpikir, tentu saja rela. Kalau benar-benar bisa ikut kelas master itu, perusahaan pun bisa kutinggalkan. Nanti aku tinggal pulang dan minta izin baik-baik kepada suamiku agar dia mengizinkan aku pergi. Camilla mengangguk sambil tersenyum, lalu memandang ke arah Kelly West dan berkata, Kelly, bukankah ada yang ingin kau sampaikan? Kelly West tersenyum cerah dan berkata kepada Najwa, Najwa, karena kau sudah berkata begitu,
Kurasa kau bisa langsung bicara baik-baik dengan suamimu nanti malam. Najwa masih tampak bingung. Nyonya Kelly, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kelly West mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah halaman web berbahasa Inggris. Dia menunjuk bagian informasi di halaman itu dan berkata, Najwa, ini adalah halaman pengajuan khusus untuk kuota istimewa kelas Master Rhode Island School of Design. Setiap tahun, aku hanya mendapat satu kuota seperti ini. Selama kau yakin waktumu memungkinkan, aku bisa langsung memasukkan namamu dan mengirimkannya. Begitu aku kirim, kau akan langsung resmi terdaftar sebagai peserta kelas master tahun ini. Najwa benar-benar terkejut dan spontan bertanya, benarkah? Nyonya Kelly, kau benar-benar ingin merekomendasikan aku ikut kelas master tahun ini? Kelly West mengangguk sambil tersenyum. Benar, kita kan teman baik dan aku tahu kau benar-benar mencintai dunia desain. Kau juga pernah mengatakan kalau kau sangat mengagumi kelas master di Rhode Island. Sekarang aku punya hak istimewa ini. Tentu aku ingin membantumu mewujudkan impianmu itu. Najwa tampak sangat terharu, tetapi sedikit gugup. Nyonya Kelly, dibandingkan peserta kelas master lainnya, pengalamanku sangat terbatas. Dengan kemampuan seperti ini, bukankah aku akan membuatmu menjadi bahan omongan? Kelly West mencibir. Bahan omongan? Kuota istimewa ini memang diberikan langsung untukku dan bebas aku berikan kepada siapa saja. Sekalipun orang yang aku pilih tidak pernah belajar desain, selama aku daftarkan, dia tetap bisa masuk kelas master tanpa satupun orang yang berani protes. Lalu Kelly menatap serius ke arah Najwa dan berkata, Najwa, jangan terlalu banyak beban mental. Ini adalah kesempatan luar biasa yang ada di depan mata. Selama kau mengiyakan, maka kesempatan ini menjadi milikmu. Najwa menggigit bibirnya, lalu dengan suara agak gemetar dia bertanya, Nyonya Kelly, kau sungguh serius? Saat ini hati kecil Najwa masih tidak bisa percaya kalau semua ini benar-benar terjadi. Namun Kelly West menjawab dengan tegas, tentu saja serius. Aku dan Carmilla sama-sama percaya kalau kau mempunyai potensi besar sebagai desainer. Kau hanya kurang pengalaman dan peluang, dan ini adalah saat yang tepat. Kalau kau bisa memanfaatkannya, masa depan sebagai desainer top bukan lagi mimpi. Tapi kalau kau tidak berani mengambilnya, sekalipun nanti ada peluang lain, mungkin kau juga akan sulit berkembang. Kelly menambahkan dengan sungguh-sungguh, Najwa, dengarkan aku baik-baik. Kau harus ikut kelas master ini. Carmilla juga buru-buru menyemangati. Benar Najwa, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Hanya sebulan di Amerika, tapi akan membawa dampak besar bagi karir desainmu selama puluhan tahun ke depan. Jangan sampai ditolak. Carmilla kemudian menambahkan, kalau kau khawatir dengan renovasi rumah milikku, kau tidak perlu cemas. Rumah itu mundur sebulan 2 bulan pun tidak masalah, aku bisa menunggu. Saat ini hati Najwa benar-benar mulai goyah. Kesempatan sebesar ini tentu sangat menggoda, tapi ada 3 kekhawatiran dalam dirinya. Pertama, harus berpisah lama dari suami dan keluarga. Kedua, meninggalkan perusahaan. Ketiga, merasa belum pantas karena kurang pengalaman. Namun kata-kata Kelly West berhasil menghapus rasa tidak percaya dirinya mengenai pengalaman. Sekarang tinggal 2 hal, keluarga dan perusahaan. Mengenai perusahaan, sekarang sudah berjalan stabil dan dia bisa sementara berhenti menerima proyek baru. Yang tersisa hanyalah keluarga, tepatnya suami tercinta yaitu Andi Rewa. Meskipun menyebut keluarga dan orang tua, sejatinya yang paling berat di hatinya adalah berpisah dari Andi. Mereka sudah menikah begitu lama, tapi belum pernah berpisah selama ini. Apalagi kali ini, bukan hanya lama, tetapi juga berjauhan lintas benua, membuat hatinya semakin berat. Belum lagi, ini adalah pertama kalinya dia akan ke Amerika.
negara asing yang terasa sangat jauh dan tidak dikenal. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata kepada Camilla dan Kelly West, "Terima kasih banyak atas tawarannya. Aku pasti akan mempertimbangkannya dengan serius. Tapi, tolong beri aku sedikit waktu. Aku ingin pulang dan berdiskusi dulu dengan suamiku." Camilla langsung menjawab, "Tentu saja. Pulanglah dan bicarakan baik-baik dengan Tuan Andi. Aku percaya dia akan mendukungmu." Lalu dia menaikkan alisnya dan tersenyum. "Oh ya, Najwa, kau juga bisa mengajak Tuan Andi ikut pergi ke Amerika bersamamu.